Assalamualaikum. Wah, pada rajin nih, udah pada datang semua. Kayaknya udah pada semangat buat belajar ya. Jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, tolong KM untuk mempersiapkan PowerPoint-nya. Oke, teman-teman kelas 10 IPS 3, sementara KM memasangkan alatnya. Apa kabar hari ini teman-teman sekalian? Baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelum itu saya cek dulu kehadirannya. Adakah dari teman-teman kalian yang sakit, izin atau alpa? Karena saya harus memastikan bahwa teman-teman itu hadir semua. Ada yang sakit? Ada yang tidak hadir? Oh, ada. Siapa? Hana. Kenapa Hana? Sakit. Ada lagi? Ada siapa? Alia. Kenapa Alia? Oh, kurang tahu ya, tidak apa-apa. Oh ya, terima kasih Jian. Oke. Sebentar ya teman-teman. Oke. Nah, setelah Bapak memastikan kehadiran teman-teman di cuaca hari ini, Tasik itu air ini sangat panas sekali ya teman-teman. Tuh teman-teman juga ada yang geber-geber, ada juga yang keringetan ya, tidak apa-apa. Itu menandakan teman-teman itu telah berjuang untuk datang belajar pada hari ini, karena sesuatu kan harus diperjuangkan gitu kan. Saya jadi juga ingat kata-kata Sultan Syahrir bahwa hidup yang tidak diperjuangkan itu tidak akan dimenangkan. Oke, itu sebagai prakata awal. Nah, sebelum kita masuk nih kepada pembahasan mengenai materi kali ini, saya ingin bertanya dulu untuk mengingat memori teman-teman seminggu ke belakang. Seminggu ke belakang kita belajar apa sih? Ada yang masih ingat? Oh ya, belajar apa? Raini? Jenis-jenis bank. Oke, betul sekali. Nah, kita gali lebih dalam apa itu jenis-jenis bank, atau ada yang tahu apa aja jenis-jenis dari bank itu sendiri? Izin Pak. Oke, silahkan Sabrina. Yang saya tahu itu jenis-jenis bank itu ada bank konvensional, Oke, ada syariah, betul. ada swasta, Betul. ada sentral, ada bank Oke. milik negara, dan yang terakhir ada bank milik daerah Pak. Oke, betul sekali. Itu merupakan jenis-jenis bank. Nah, berbeda dengan minggu sebelumnya, kita akan membahas materi tentang materi tentang lembaga keuangan bukan bank. Tapi saya ingin bertanya dulu nih kepada teman-teman. Adakah di sini yang pernah menggadaikan suatu barang, misalnya karena lagi butuh uang, lagi BU misalnya tuh. Lagi butuh uang misalnya menggadaikan barang. Adakah di sini yang pernah menggadaikan barang? Ya? KM Zian pernah? Pernah Pak? Kenapa nih kira-kira? Tentunya ke Pegadaian Pak. Pegadaian di mana? Di dekat Oh, di dekat rumah. Oke, betul. Terima kasih. Wah, hebat sekali nih Jian menggadaikan laptop, menggadaikan barang. Katanya untuk keperluan sekolah yang lainnya. Ini menjadi teladan sekali KM kita ini. Tepuk tangan dong. Oke. Terima kasih Jian, betul sekali ya. Ketika kita ingin menggadaikan suatu barang, artinya kita akan pergi ke pegadaian ya, bukan ke bank. Nah, pegadaian juga itu merupakan salah satu dari lembaga keuangan
bukan bank. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, pembelajaran hari ini Bapak akan membawa teman-teman belajar menggunakan teknik cooperative learning, atau nanti teman-teman belajar berdiskusi dalam beberapa kelompok kecil. Nah, dengan pendekatan NHT atau number head together. Jadi nanti teman-teman itu dikasih penomoran melalui head, melalui yang disimpan di kepala teman-teman gitu. Oke. Nah, ini indikator capaian pembelajarannya dari aspek kognitif dan psikomotorik. Oke, masuk ke kegiatan inti. Sudah siap teman-teman untuk belajar? Siap. Kurang kedengeran nih. Sudah siap teman-teman untuk belajar? Siap. Oke, terima kasih. Nah, mari mengamati. Oke, Bapak punya dua gambar, gambar 1 dan gambar 2. Ada juga pertanyaan. Untuk menggali pengetahuan teman-teman sebelum Bapak memberi penguatan, itu pertanyaan yang pertama, apakah kedua gambar tersebut termasuk lembaga keuangan atau lembaga keuangan? Ada yang tahu? Ada yang ingin berpendapat? Cung? Ada yang berpendapat? Oke. Cecep? Ya, setelah melihat dua gambar tersebut, menurut saya gitu, gambar yang pertama itu lembaga keuangan bukan bank, dan sedangkan di gambar yang kedua ini adalah lembaga keuangan yang termasuk lembaga keuangan bank, dan secara operasional juga mungkin berbeda gitu Pak. Oke. Dengan gambar yang kedua. Oke, jadi betul ya, itu termasuk lembaga keuangan, dan juga tadi Cecep menyebutkan bahwa ada perbedaan secara operasional antara lembaga keuangan tersebut. Ada lembaga keuangan bank dan juga lembaga keuangan bukan bank. Oke. Nah, saya akan memberikan penguatan setelah teman-teman digali pengetahuannya. Jadi teman-teman, betul kata Cecep, itu lembaga keuangan bank itu berbeda dengan lembaga keuangan bukan bank, di mana lembaga keuangan bank itu menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk deposito, kemudian dalam bentuk giro, ataupun dalam bentuk tabungan. Nah, sedangkan lembaga keuangan bukan bank itu menghimpun dan menyalurkan dana melalui dengan cara menjual surat-surat berharga atau menjual barang-barang yang bernilai tinggi. Nah, seperti itu. Nah, terdapat juga kegiatan usaha bank. Nah, kegiatan usaha lembaga keuangan bukan bank. Nah, apa saja? Yang pertama, itu menghimpun dana dan menyalurkan dana melalui surat-surat berharga. Jadi kalau misalnya menghimpun dana itu mereka menjual surat-surat berharga kayak SBI. Ada yang tahu SBI? Apa kepanjangannya? Ya, betul sekali. Terima kasih Ridwan. Surat berharga atau sertifikat Bank Indonesia. Oke, betul. Nah, itu salah satunya. Kemudian juga di lembaga keuangan bukan bank ini atau LKBB ini, nah kegiatan usahanya itu untuk melakukan penyertaan modal. Nah, kemudian juga penjualan saham di pasar modal. Nah, salah satunya juga ada pasar modal. Sekarang kita mengingat ada yang namanya istilah asing seperti cryptocurrency misalnya, seperti itu, investment forex, direct foreign investment gitu, seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu kegiatan usaha LKBB atau lembaga keuangan bukan bank. Dan juga yang satu lagi misalnya, jadi lembaga keuangan bukan bank itu membantu para perusahaan untuk mencari tenaga ahli di bidang-bidang keuangan misalnya. Itu merupakan kegiatan usahanya. Kemudian ada juga fungsinya. Nah, fungsinya itu teman-teman, yang pertama itu memberikan dana kepada masyarakat yang berpendapatan rendah, agar apa? Agar tidak terjerat yang namanya lintah darat. Tahu teman-teman lintah darat? Tahu kan? Tahu kan? Tahu. Oke, itu salah satunya. Kemudian juga, nah, salah satunya itu membangun proyek-proyek di pasar modal, itu fungsinya. Dan yang terakhir itu memperlancar distribusi barang, itu fungsi dari lembaga keuangan bukan bank. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank. Namun di sini teman-teman nanti akan berdiskusi mengenai jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank
salah satunya yang 5 ini. Jadi teman-teman itu membentuk 5 kelompok. Nah, kelompoknya yang terdekat saja. Dan nanti saya akan diberikan teman-teman masing-masing itu, masing-masing orang individu akan diberikan penomoran atau nomor head together tadi dipasang di kepala. Dan nanti akan disebutkan secara acak nomornya. Jadi pahami masing-masing nomor teman-teman masing-masing nanti disebutkan oleh saya, nanti dilemparkan lagi. Yang membuat kesalahan mereka yang presentasi atau dia yang presentasi, seperti itu. Silakan teman-teman, sekarang sebelum saya memberikan LKPD kepada teman-teman, silakan bentuk kelompok terlebih dahulu di dekat saja. KM, tolong bantu bagikan. Bebas ya, bagikan. Semuanya. Sok, ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Kelompok ini. Iya, sok bebas aja, bebas. Seorang-seorang ya, dapat semua. Kelompok terakhir. Oh iya. Oke. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 di belakang. Cok, bebas saja. Cok, langsung aja ya. Cok. Silahkan teman-teman pasangkan di kepala teman-teman. Oke, terima kasih itu pada lucu-lucu ya teman-teman. Teman-teman ini umur berapa sih? Kelas 10? 10 tahun. Ada yang 10 tahun? 14. Kelahiran 2015, 2014 mungkin ya. Oke. Ada yang nggak muat? Oke. Pada lucu-lucu nih. Oke, saya memastikan bahwa teman-teman telah mendapatkan kelompoknya masing-masing dan saya juga memastikan teman-teman telah memakai semua nomor head together-nya atau NHT-nya, semua memiliki nomor. Nah, jadi teman-teman mohon perhatikan detailnya, nanti teman-teman hafalkan tuh nomornya ya. Nanti saya sebutkan, nanti saling lempar, oke? Misalnya Jian 25 misalnya. Saya sebut 25, tajian tuh lempar lagi ke siapa misalnya? 27 misalnya. Ke Salsa tahu nomor 27, lempar lagi ke siapa lagi gitu. Dan nomornya ini diantara 21 sampai 40, teman-teman ya. Jadi tidak, kan teman-teman sudah SMA kelas 10. Masa dari 1 sampai 10. Oke, silakan teman-teman. Waktu pengisian LKPD-nya cukup 5 menit saja. Silakan. Di sini saya memastikan untuk teman-teman berdiskusi sesuai kelompoknya. Waktunya 1 menit lagi ya teman-teman. Apakah ada yang kesulitan? Tidak? Kenapa? Via? Nggak jadi, Pak. Oh, tidak jadi ya, tidak apa-apa. Berarti sudah paham ya? Oke, selamat mengerjakan. Oke, teman-teman, waktunya sudah hampir habis. Sekarang kita coba saling lempar nomor inti dari NHT, nomor head together. Sudah siap semuanya? Oke, siap. Kita simulasi dulu. Saya sebutkan nomor 23. Siap 26. Siap 22. Siap 28. Siap 34. Siap 36. Siap 37. Siap 28. Berarti Nur Aini tuh. Nur Aini. Tapi gini ya teman-teman. Rulesnya atau regulasinya atau peraturannya jangan
mengulangi nomor yang sama. Oke? Jangan mengulangi nomor yang sama. Oke, sekali lagi kita simulasi. Sekali lagi. Buka eta rambut kamu aja nggak kelihatan. 35. Siap. 21. Siap 25. Siap 29. Jangan melihat nomor temannya, oke? Jangan melihat nomor temannya. Diulangi. Siap ya? Dosnya, oke? Fokus. Dan pelafalannya pun, teman-teman, jangan 25 atau 25, jangan 25 kan ada 25. Silakan menggunakan bahasa yang baik dan benar, oke? Siap? Oke. 24. Siap 27. Siap 28. Siap 35. Siap 2 genap. Terima kasih. Sekali lagi. Ayo, sekali lagi fokus. Fokus ya. Fokus. Jangan 2 genap atau 2 pakai puluhan, teman-teman. Oke? Siap? Oke. 32. Siap 23. Siap 28. Siap 36. Siap 37. Siap 24. Ayo. Siap 26. Siap 22. Siap 31. Ke depan. Oke, siapa? Iis ya, Iis. Oke, Iis ke depan. Presentasi itu tidak simulasi. Tidak, langsung. Oke, mempresentasikan. Silakan. Baik, izin presentasi ya. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang nama anggota kelompoknya Salsa, Leni, Iis, dan Yunira. Pertanyaannya yaitu analisis masing-masing LKBB Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah ditentukan yang meliputi pertama pengertian, yang kedua kegiatan usaha, yang ketiga perannya dalam perekonomian. Nah, yang pertama yaitu pengertian. Pengertian dana pensiun adalah lembaga keuangan non-bank yang menyelenggarakan program pensiun. Yang kedua yaitu kegiatan usaha yang dilakukan. Kegiatan usahanya yaitu mengumpulkan dan mengelola dana untuk pemenahan pembagian manfaat pensiun bagi peserta program pensiun. Yang ketiga yaitu perannya dalam perekonomian. Perannya yaitu dengan dana pensiun ini yang cukup banyak dapat mengatasi inflasi dan mempertahankan daya beli pada masa depan. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh tepuk tangan. Terima kasih Iis. Jadi betul ya apa yang disampaikan oleh kelompok 2 oleh Iis terutama. Jadi tadi Iis mengatakan ada dana pensiun. Dana pensiun itu memiliki fungsi ya, salah satunya untuk mengatur manfaat dana dari pensiunan tersebut. Oke, setelah presentasi teman-teman. Nah, setelah presentasi setelah presentasi teman-teman sok silahkan duduknya dibenarkan terlebih dahulu, diberesin terlebih dahulu agar menghadap ke saya untuk memberikan penguatan dan kesimpulan. Nah, kita telah membahas dari awal sampai akhir mengenai materi bahwa keuangan bukan bank. Nah, tadi dijelaskan dari pengertiannya, perbedaannya, kemudian ada fungsinya, kegiatan usahanya, sampai tadi teman-teman presentasi tentang jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank. Nah, saya ingin bertanya lagi nih, tolong bantu Bapak untuk menyimpulkan pembelajaran materi hari ini secara keseluruhan. Karena tadi saya sudah memberikan penguatan mengenai presentasi, selanjutnya saya memberikan kesimpulan bersama teman-teman untuk menyimpulkan dari awal sampai akhir. Silahkan teman-teman, ada yang ingin menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Oke, silahkan Cecep. Terima kasih atas kesempatannya. Izin menyimpulkan ya Bapak. Baik. Pelajaran kita di hari ini, kita belajar terkait lembaga keuangan bukan bank. Tadi juga kita membahas dari awal terkait pengertian antara lembaga keuangan bank dan juga lembaga keuangan bukan bank. Dan saya sendiri gitu dari awal memang mengira hal tersebut itu dua lembaga yang sama. Tapi setelah pembelajaran saya sadar dua lembaga tersebut itu berbeda, dan perbedaannya itu terletak pada
proses kerjanya dan juga banyak perbedaan lainnya. Mungkin itu kesimpulan yang dapat saya tangkap dari pembelajaran. Baik, terima kasih Cecep. Setelah kesimpulan, ada yang ingin ditanyakan terkait pembelajaran hari ini? Silahkan teman-teman, acungkan tangan yang ingin bertanya. Oh boleh, Nuraini silahkan. Terkait pengawas lembaga keuangan bukan bank itu siapa ya? Oke, pengawas lembaga keuangan bukan bank. Saya akan lemparkan dulu ke teman-teman. Siapa sih yang mengawas lembaga keuangan bukan bank? Ada yang ingin? Waduh, banyak sekali. Oke, gak apa-apa. Seru nih, keaktifannya sangat tinggi sekali. Oke, siapa Mila? Menteri Perekonomian. Menteri Perekonomian. Melani siapa? Presiden, Pak. Presiden. Ada yang nyebut siapa? Oh, Kapolri. Gitu. Oke, siapa? OJK. Oke, siapa lagi? BI. Ada lagi? Ada lagi? Siapa? Cung? Ada lagi? Oke, cukup. Oke, saya akan kembalikan kepada jawaban yang sebetulnya dan pengawas lembaga keuangan bukan bank adalah betul kata Pak KM, betul kata Zian, yaitu OJK. Boleh tepuk tangan? Oke, nah betul ya. Jadi OJK itu yang mengawas dan mengatur lembaga keuangan bukan bank gitu. Jadi dalam tugasnya itu OJK itu memiliki wewenang untuk mengatur atau mengawas lembaga keuangan bukan bank. Jadi seperti itu ya Nuraini, bahwa pengawas dari lembaga keuangan bukan bank adalah OJK. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, selanjutnya kita ke evaluasi. Oke, saya punya tiga pertanyaan, tiga pertanyaan pilihan ganda. Oke, teman-teman, siapa yang ingin menjawab ketiga pertanyaan ini? Seorang satu nomor. Cung, siapa yang ingin bertanya sebelum saya tunjuk? Cung. Oke, Ajka, nomor berapa Ajka? Nomor satu. Bentar dulu jawabannya. Nomor satu. Nomor berapa? Nomor 2. Ada lagi satu lagi. Pia, nomor berapa? Nomor 3. Silahkan Ajka jawabannya. Untuk nomor 1 jawabannya itu C. C. Oke. Nomor 2, Salsa. D. Nomor 3, Pia. Untuk nomor 3 jawabannya C, Pak, dana pensiun. Oke, kita lihat ya apakah benar atau tidak terkait jawaban-jawaban teman-teman. Dan jawaban teman-teman adalah siapa tadi? Benar gak? C. Benar. Oh benar. Tepuk tangan buat Ajga. Oke. Salsa juga benar ya. D. Tepuk tangan untuk Salsa. Dan terakhir Pia juga mengatakan C ya tadi ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Oke, teman-teman, dari awal sampai akhir telah selesai pembelajaran hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu menambah wawasan teman-teman dan juga teman-teman itu mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk tugas terstrukturnya nanti teman-teman dikasih tugas oleh saya. Teman-teman silahkan observasi ke lingkungan sekitar, adakah lembaga keuangan bukan bank di lingkungan sekitar teman-teman. Oke, satu saja, tidak usah banyak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk minggu depan kita akan membahas tentang perdagangan internasional. Ya, jadi teman-teman itu diharapkan untuk membaca-baca lebih dulu, kemudian menggali materi melalui majalah, misalnya artikel, penelitian, dan lain sebagainya. Seperti itu ya teman-teman. Terakhir teman-teman, saya ingin merefleksi teman-teman. Tolong nomor 31, nomor 24, nomor 37 untuk merating pembelajaran hari ini dari 1 sampai 10. Oke, 31. 95 per 10. Silakan. 24. 9,7 per 10. Silakan terakhir. 10 per 10. Wah, mantap. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, itu aja pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Silakan KM untuk menutup pembelajaran hari ini dengan doanya. Ya, sebelum kita untuk pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Berdoa. Berdoa saja. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk NHT-nya nanti dikumpulkannya oleh KM nanti ke meja bapakan. Oke, terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati di jalan ya teman-teman.
Sampai jumpa lagi.